jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Amin, amin. Dan apakah Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan selain kami untuk taat, setia, berbakti, memuji, menyembah, memberitakan kebaikan, bersaksi ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak kami berdoa buat seluruh pelayan dan jemaat GBKSD untuk setiap doa Senin malam, ketuk hati mereka untuk bersama-sama kehausan dan kerinduan untuk berdoa di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau angkat bebannya, yang susah Engkau hiburkan ya Tuhan, yang terterebel Engkau persatukan, Engkau berikan semangat yang baru. Kami sambut firman-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom. Ya, kita belajar dari Roma 5 ayat 1 sampai 8. Roma 5 ayat 1 sampai 8. Ya. Yang bawa Alkitab boleh sama-sama, yang tidak bawa boleh didengarkan dengan baik. Saya baca yang ada sama-sama yuk. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan dan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah berpegang juga dalam apa? Kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan ya, di ayat 3, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita,
ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu melihat kejadian nyata? Ya, saya pernah melihat gara-gara HP kita ini, jadi kita bisa melihat di dunia mana gitu. Ada orang yang mungkin saking pekanya begitu ya. Ini anak ini lari nyebrang jalan, padahal ada mobil yang sangat kencang. Ya, tapi ada pemuda dia dengan sekilat kayak kilat dia melari menarik anak kecil ini dan akhirnya terpanting dua-duanya, tapi tidak terjadi ditabrak oleh mobil. Ya saudara, ada orang yang baik ya rela mati untuk menyelamatkan orang. Ada juga pernah kebanjiran di Medan atau di mana ya, tadi daerah Medan atau di Jakarta ya. Ini pemuda juga yang rela terjun di dalam banjir bandang itu menyelamatkan seorang gadis yang hanyut terbawa air dan dia terengah-engah di melawan arus yang sangat deras itu, dan dua-duanya selamat. Wah, saya menangis melihatnya. Ada orang yang merelakan nyawanya untuk orang lain. Ya. Terus saudara pernah lihat saudara bagaimana pemadam kebakaran menyelamatkan orang yang di atas gedung, karena di bawah sampai ke atas itu sudah kobaran api, jadi enggak liftnya, pintunya di bawah sudah terbakar semua. Dia harus meloncat, ya, tapi saking tingginya dia nggak berani loncat, saudara. Dan pemadam kebakaran ini berjibaku menyelamatkan orang yang di atas atap itu, saudara. Menyelamatkan orang, dia sendiri terancam nyawanya. Dan kita melihat Yesus juga menyelamatkan nyawa kita. Dia sampai nanti. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca, kita ulangin di ayat 3 dan 4 dari hasil kita baca tadi, kita ulangin lagi intinya di 3 dan 4. Yuk kita baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu apa? Menimbulkan ketekunan. Ya, sengsara menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tadi saya membuat TikTok, terinspirasi. Kenapa pemimpin di dunia itu sedikit? Kenapa pengikut itu banyak? Ada yang bisa jawab, saudara? Kenapa pengikut itu banyak dan pemimpin itu susah dicari? Contohlah di gereja ini, kita mencari guru sekolah minggu, padahal banyak tempat-tempat yang harus dibuka, tapi susah dicari. Mencari gembala pun banyak sekali, mereka jiwa-jiwa yang perlu gembala pun susah sekali. Ya, nyari gembala cabang untuk ditaruh-taruh di daerah kebun-kebun sangat banyak sekali. Daerah yang harus mengembalakan mereka di sana susah sekali. Ya, juga mencari pemimpin di pemerintahan, di perusahaan susah sekali. Ada tahu jawabannya? Kenapa susah mencari pemimpin? Dan kenapa gampang mencari pengikut? Nah, tadi saya terinspirasi doa di sini, ya, sahabat, akhirnya saya masukkan ke situ. Pemimpin itu sengsara, pengikut itu enak, karena pengikut itu menikmati hasil, ya, menikmati bukti. Ada bukti baik, ada untung di situ, ikut aku. Kalau rugi, aku nggak mau ikut. Dan pemimpin itu kebanyakan rugi, karena dia harus rela korban duit, korban tenaga, korban waktu, korban capek, korban pikiran, korban hati, bahkan korban nyawa. Itu pemimpin. Saya salut dengan Presiden kita, luar biasa Presiden kita.
tidak ada, menurut saya tidak ada kesalahan. Ya, dan sampai ada keluar lagu baru yang di Papua, Jokowi itu anak Papua, Jokowi itu bapaknya Papua. Kenapa sampai sebegitu? Saking orang-orang Papua itu cinta banget sama Pak Jokowi karena tidak ada presiden yang masuk ke Papua kecuali Pak Jokowi. Katanya orang Papua kan gitu kan di video-video itu yang membangun. Ya. Nah, pemimpin itu seperti itu sih Bapak Ibu. Rela demi rakyat, rela demi anggota. Itulah yang kita lihat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kenapa pemimpin itu susah? Jadi belum ada jawaban tadi kan? Karena pemimpin itu adalah mengalami sengsara. Tapi kenapa dia mau terus berjuang? Kita baca di ayat 1 sama 8 tadi, pemimpin itu berpikir pengharapan. Berpikir apa? Pengharapan. Nah ini, pemimpin itu pikirannya harapan. Ini nih, saudara senangkap nih. Sedangkan pengikut berpikirnya hasil atau bukti. Kalau ada hasilnya baik, aku ikut. Sedangkan pemimpin ini hutan ini, hutan. Namanya pemimpin kan. Dia harapan pemimpin ini hutan. Aku akan bangun kantor, aku akan bangun sekolah, aku akan bangun lapangan pesawat, aku akan bangun pelabuhan, aku akan bangun tempat wisata. Itu pikiran pemimpin, dipikir harapan. Tapi pengikut mana bisa ini hutan, mimpi, itu gila itu, pemimpin gila itu. Mana pula bisa hutan dibangun kantor, dibangun lapangan pesawat, dibangun tempat wisata, dibangun sekolah, dibangun mall, orang gila. Nah, pengikut itu begitu. Tapi ketika betul-betul dibabat, betul-betul dibuat kantor, dibuat tempat wisata, dibuat sekolah, dibuat kampus, dibuat semua fasilitas, baru aku ikut dong. Nah itulah pengikut. Setelah ada bukti, baru ikut. Nah, kita belajar di sini tentang kesengsaraan. Sengsara itu setiap orang yang sengsara tapi dia tidak bersungut-sungut akan menghasilkan ketekunan. Contoh, kita membangun latihan musik, ya. Latihan musik itu sengsara loh. Yang belum bisa, sengsara banget. Pernah dimarahin sama guru kan ini, dimarahin, bahkan dipukul jarinya. Ulang, udah bolak-balik, jangan begitu. Karena guru kan geram, kok nggak bisa, pukul jarinya, padahal gurunya dibayar, gitu kan? Udah gurunya dibayar, muridnya dipukul, sakit gerangnya, sengsara. Tapi kalau dia berhenti, ya dia nggak tekun, nggak ada harapan. Tapi ketika dia terus, nah bisalah jadi melayani keyboard. Dan dia sekarang lagi les kan 450, saya minta diskon. Akhirnya diskon 100. Udah. Dia punya mimpi Desember nanti di gereja kita itu full musik. Ya, ada drummer. Kenapa? Ya saya udah berdoa bertahun-tahun Tuhan, pada kemana sih pemain drumnya, disembunyikan di mana sih pemain drumnya? Pemain keyboard banyak, gitar banyak, pemain drum kok susah sekali di sini. Ya, wah, udah. Nah ini sengsara. Tapi pemimpin itu di dalam hati, tidak kali nanti kalau ada pemain drum, siapapun, terus, udah. Anak saya, Pak, saya aja Pak. Ayo,
Kamu senang? Sudah. Sengsara antar, hujanan kemarin. Sengsara bayar. Dia sengsara latihan. Tapi ada harapan. Nah ini, jadi pemimpin itu berpikir harapannya bagus. Sedangkan pengikut, coba aja nanti bisa atau enggak. Ya kalau bisa, kalau enggak, udah keluar duit lagi, capek lagi. Nah itu pengikut. Nah kita belajar di sini untuk memiliki mental pemimpin maksud saya. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, bahkan dia nyawanya dikorbankan, darahnya dikorbankan, dicambuk lagi. Itu pemimpin. Petani, saudara, aduh, mana enak jadi petani sawit, mana enak, capek, kehujanan, kepanasan, di hutan, ada ular kobra, becek-becek, ada babi, ada celeng, ada harimau. Begitulah orang itu di ladang, tidur di ladang, nggak ada listrik, ya. Tapi Bapak Ibu, coba sekarang orang yang punya Pajero banyak kok petani sawit, orang yang punya Fortuner petani sawit, orang yang punya rumah bagus petani sawit, orang yang jalan-jalan keliling dunia petani sawit. Dulu diajak-ajak, tukang celeng tidur di hutan, yang bau, ada ular kobra, sengsara kali jadi petani sawit. Sekarang mereka menikmati hasilnya. Dan yang ngejek sekarang malu. Yang ngejek sekarang malu. Nah ini sengsara menghasilkan ketekunan dan menghasilkan pengharapan. Oh buka kedai, ya buka kedai, tak kedai apa lah, kedai bakso, kedai harian, kedai beras, kedai macam-macam lah, ya. Itu sengsara. Kita nungguin seharian, mingguan, bulanan, nggak ada yang beli. Barang busuk, ya. Tapi di sini terus harus konsisten. Konsisten itu apa ya? Konsisten itu teguh. Enggak, berkala itu berhenti. Konsisten itu dia terus teguh, ya terus menerus. Sedangkan tekun itu jiwanya itu senang dengan pekerjaan. Ya diejek, pokoknya kerjain aja. Ya, senang dengan tukang, senang dengan petani. Pokoknya apa yang dia kerjakan dia senang dengan jualan. Ya. Saya kenapa gagal buat keripik pisang? Karena saya nggak tekun, nggak konsisten. Saya gagal karena nggak tekun, nggak konsisten. Dan saya sekarang berpikir, karena ubi banyak sekali ubi di ladang, besar-besar, busuk-busuk, saking kelamaan nyabut, nanam bisa, panen nggak bisa. Saya ditolong sama Ibu Novita, dia kewalahan buatnya. Antar 50 kilo nggak laku, belum laku, antar 100 kilo belum ini, aduh. Ya. Pak Sembiring juga 2 orang yang membantu saya jualin. Ya. Saya berpikir, kenapa nggak dibuat tape? Kenapa? Saya beli tape, isinya 3 biji, 5.000, bahkan ada berapa kemarin 10.000, isinya sedikit. Ya ampun, mahal kali tape. Awas, aku akan buat tape nanti kaya. Buat tape nanti Pekanbaru, pemasukan tape dari Eko Santoso. Wes, kalau semua pasar di Pekanbaru tapenya dari saya, waduh, sehari 1 juta atau sehari 2 juta masuk kantong ini. Ya, saya berpikir, ada nggak tahu cara buat tape? Lagi cari-cari Google, di TikTok, ya
Kita cari cara membuat HP. Ada yang dikering, ada yang direndam, ada yang masaknya harus setengah matang. Mana yang benar ini? Nanti saya pelajari, sekarang saya lagi belajar buat HP. Secara teori praktek belum. Nanti lama harus praktek. Kalau udah bagus, betul-betul bagus hasilnya, saya akan jual HP. Oke. Tetap mungkin sengsara. Pertama kali mungkin haram, kafir, macam-macam lah. Ya, tidak masalah. Ya memang itu tantangan. Tantangan itu begitu. Ya. Kenapa? Si FC itu orang kafir. Yang beli banyaknya Pak Haji beli. Gitu. Orang kafir si FC. HP yang buat orang kafir. Semua pakai, ya. Rata-rata orang kafir ya buat. Tapi mereka semua pakai. Nah disinilah kita belajar. Ada tantangan, ada kesengsaraan, susah, kurang modal, flu, demam, dihina, ditipu, difitnah, terpuruk, gagal, bangkit lagi. Begitu. Semangat terus. Makin teliti. Harus makin teliti, makin hati-hati, makin baik lagi, makin kreatif lagi, kemasannya harus makin bagus lagi. Tetap semangat lagi. Ini saya catat yang tadi. Dikoreksi, dievaluasi, yang Pak Gede ngomong kemarin, diperbaiki lagi apa yang kurang. Kenapa? Ya, doanya ditambah lagi, ya dibagusin lagi, ya terus berubah, ya bukan putus asa tapi mau berubah. Tanya sama kawan-kawan yang berhasil, apa rahasianya? Ya, terus ditambah, jatuh bangun lagi, bangkit lagi, semangat lagi. Akhirnya apa? Imannya bertumbuh. Tambahlah kuat ototnya, tambah mengerti, tambah ide-ide yang baru, tambah kreatif lagi, tambah tahu caranya lagi untuk mengatasi gagal, tambah pintar lagi, tambah bijaksana lagi, tambah hikmat lagi, tambah kawan lagi, tambah kreatif lagi, dan akhirnya maju, berkembang, jadi besar. Ya itulah tantangan dari konsisten, keberhasilan dari konsisten, berkat dari konsisten, ketekunan. Di situ ada kesengsaraan, tapi bermimpilah pengharapan, harapan kita, mimpinya yang indah, supaya kita bisa semangat. Ya. Semangat kalau baik-baik enak Pak Nora, gampang narwan kalau baik-baik. Tapi semangat dalam keadaan kamu banyak utang, semangat dalam keadaan kamu sakit, semangat dalam keadaan kamu ditipu, difitnah, semangat dalam keadaan bisnismu terpuruk, semangat dalam keadaan pelayananmu dihina, itu orang yang punya jurus nyawanya double, rohnya double, apalagi ya, orang hebat. Kenapa? Karena keadaan terpuruk kok bisa semangat. Itulah orang yang punya pengharapan. Sekarang terpuruk apa-apa, tapi aku melihat ke depan, aku akan sukses, aku akan berhasil. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya Tuhan sudah Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku.
Tuhan Yesus, biarlah malam hari ini kami boleh diteguhkan. Mungkin kami banyak mengalami kegagalan, kesengsaraan, keterpurukan. Biarlah kami memiliki pandangan yang benar, punya pengharapan di depan ada keberhasilan, di depan ada berkat, di depan ada pemulihan, di depan ada kesuksesan, di depan ada kemenangan. Biarlah kami terus bangkit. Biarlah kami terus semangat. Biarlah kami terus kuat dan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan kami, urapi tangan-tangan kami, berkati keuangan kami, kesehatan kami, berkati pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kekuatan hati hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap ajaib ajaib Tuhan, kuasa sanggup pulihkan keadaan dalam seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau pulang, kita akhiri ibadah. Tuhan, kami rindu minggu depan, hari Senin depan, kami lebih banyak lagi yang hadir, baik dari pemuda, dari BPI, dari jemaah, dari PPW, dari koordinator, untuk kami bersama-sama berdoa ya Tuhan Yesus. Kami percaya surga terbuka ya Bapa. Kita kami terus berdoa ya Tuhan. Kami pulang, lindungi kami dalam perjalanan. Berkati kami saat tidur, berkati kami dalam bekerja, berkati kami ya Tuhan besok yang sekolah yang kuliah. Sama-sama kita berkata, diberkatilah dengan kasih karunia, anugerah Allah, berkat Allah, kesehatan, keberhasilan, keberuntungan, kekuatan di dalam nama Yesus Kristus yang bersama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa. Dia full, ada full ya kalau nggak full karena dia hanya harus ini jadi full.